Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Maratun Soleha, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini akan melakukan diseminasi budaya positif tentang budaya positif dengan rekan saya Siti Rohia Adalia, PGP angkatan 11. Selamat menyaksikan. Dapat beasiswa, kalau tidak yang 800 itu hangus ya. Sudah pada lelah ya, habis tadi seharian ngajar. Sekarang ada workshop kecil-kecilan dari kami. Kami akan memaparkan atau memberikan diseminasi dari budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru dan kenal lah apa sih budaya positif, sedikit tadi juga dijelaskan sama Ibu apa itu budaya positif. Salah dua calon guru penggerak dari SMK nomor 1, ada saya Maratun Soleh, juga ada Ibu Siti Rohia Adalia. Nah, kami akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif, yaitu ada salah satunya tentang disiplin positif. Ini yang paling penting mungkin ya di sekolah-sekolah, karena disiplin di sini bukan saja soal waktu seperti tadi kata Ibu, tapi juga soal upacara yang bercanda. Mungkin itu bukan lagi tanggung jawab para pendamping di belakangnya yang gak boleh ribut, tapi sebenarnya kembalikan lagi ke guru masing-masing. Bagaimana bisa memberikan budaya positif untuk mereka agar ketika upacara tidak lagi bercanda ketika pemimpin upacara sedang beramanat. Sedikit demi sedikit, sikap budaya positif itu bisa dibiasakan di kelas, kemudian diterjunkan juga ke lapangan. Insya Allah pun mereka bisa melakukannya. Nah, ini salah satu 6 topik diseminasi budaya positif. Ada disiplin positif, nilai-nilai dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang kita kenal lebih sering hukuman dan konsekuensi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan guru sudah bersedia untuk hadir di acara workshop kami, terutama pelaksanaan tugas kami dalam pendidikan calon guru penggerak, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bagian tema disiplin positif. Sebelumnya, tujuan diseminasi ini yaitu meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum kita memulai ke materi disiplin positif, alangkah indahnya kita ice breathing dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Memantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Silakan kita berdiskusi dulu sebelum ke materi ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, satu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau misalnya membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Nanti saya akan beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari pernyataan ini benar atau salah? Silahkan, ada yang mau memberikan pendapat. Nomor 1, saya tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena kenyataannya di kelas 3B itu tidak mengerjakan PR, walaupun dikasih hukuman seperti ya hanya mainan loncat kodok gitu ya. Itu anak itu lagi. Karena anak katanya loncat-loncatan, loncat. Jadi nomor 1, saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, kurang setuju. Iya. Terima kasih Siti ya atas waktunya. Kembali ke hukuman ya, ke hukuman, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa?
Terkadang ke beberapa anak dapat ya disiplin. Kadang ada beberapa anak yang dengan diberikan hukuman mereka jadi takut atau istilahnya apa ya, kapok gitu kira. Tetapi banyak juga yang dengan hukuman mereka tetap melakukan berulang-ulang seperti itu. Tetapi namanya memang untuk anak SD, siswa SD diberikan kesadaran katanya. Jadi anak tidak boleh dihukum, tetapi harus sadar dari hatinya. Jadi penghargaannya itu tidak selalu harus kita berikan. Kembali lagi kepada judulnya tadi, harus menimbulkan motivasi dan disiplin. Nah, dalam penghargaan ini, kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada anak, motivasi dia itu tidak tumbuh dari dirinya. Jadi dia hanya mengejar motivasi belajar itu berdasarkan penghargaan yang dia dapat. Sementara kita membutuhkan motivasi yang timbul dari dalam diri anak tanpa harus mendapatkan penghargaan. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak tidak sepenuhnya benar. Oke, terima kasih. Sebelum ke materi, saya mau pantun, lain dulu, lain belakang. Lain dulu, lain sekarang ya. Karena yang saya dengar itu kalau zaman dahulu katanya orang tua kita ada guru, tidak ada guru itu antem di kelas. Katanya kalau cuma ada pecingnya aja di meja itu, siswa itu antem. Berbeda dengan sekarang ada gurunya duduk juga. Iya. Maka ini PR bagi kita supaya kita bisa mendisiplinkan anak. Karena teori-teori sekarang, Iya. karena teori-teori sekarang seperti dulu kan disebut penghargaan, bahan hukuman itu disebut penguatan, Iya. penguatan verbal dan non verbal. Yang kita lihat hukuman itu selalu terfokus pada anak yang salah. Padahal ketika ada satu anak yang salah di hukuman itu menjadi pembelajaran untuk yang lain. Sebenarnya ada pembelajaran yang diambil oleh anak-anak yang tidak melakukannya. Jadi itu bisa dibagikan sebagai tolak ukur. Hukuman betul dikatakan Vera juga memang tidak selalu efektif. Makanya walaupun ada lampu merah, tetap aja dia menerobos. Akan tetapi itu untuk minimal seorang guru memberikan hukuman itu sebagai penguatan. Tentu sekarang ada bahasa atau kesepakatan kelas ya. Hukuman mulai dari komunikasi, memberikan pemahaman, kesadaran. Setelah itu ada kesepakatan kalau diulangi lagi ada peningkatan hukuman seperti itu. Tentu yang sekarang tidak boleh adalah yang berkaitan dengan fisik. Tapi bapak-bapak itu hati itu agak fisik ya. Jadi, Hanya bermain aja gitu Pak. memang kalau permainan jadinya merasa nyaman ya. Jadi intinya seperti itu sih Bu. Jadi ketika ada pemahaman itu guru tidak berani memberi hukuman, akhirnya membentuk karakter karena terbentuk dari kebiasaan. Akhirnya budaya jadilah budaya positif dan tidak positif. Iya. Kita lanjut ya. Terima kasih Pak Domi udah mencerahkannya. Lalu kalau disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, siapa di sini yang tahu apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Saling menghargai, ya, saling menghargai. Apalagi? Saling menghormati. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira kita masuk ke sekolah atau berangkat ke sekolah pagi. Ada alasannya. Kenapa kita harus pagi? Memberi contoh, mungkin beri contoh kepada murid-murid supaya juga mereka mengikuti. Gurunya datang pagi, berarti mereka juga harus datang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya datang pagi-pagi? Karena saya rumahnya kan jauh. Saya antisipasi macet, antisipasi muter-muter juga angkotnya. Jadi lebih baik saya datang lebih awal. Begitu. Kalau saya, motivasi saya pertama itu tersaja, karena kita sebagai guru berarti itu suatu kewajiban seorang guru harus datang. Istilahnya kita kan sebagai guru memang harus menjalankan kewajiban. Itu kalau saya. Saya akan memberikan contoh kepada murid saya bahwa ini anak-anak bahwa kita punya peraturan di SD 1 ini bahwa kita mulai belajar jam 7.30, berarti sebelum jam 7.30 kita harus datang. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Nani sudah memaparkan tentang motivasi datang tepat waktunya ya. Di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, kita termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi
eksternal ya, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih termasuk motivasi eksternal dari luar juga. Dan yang terakhir, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Datang tepat waktu, hadir, karena di sini tidak ada hadiah ya, untuk yang datang tepat waktu itu tidak ada hadiah. Akan tetapi biasanya yang telat itu kita dapat sindiran. Nah, kita itu termasuknya masih di mana nih? Begitu juga piket kelas. Anak mengerjakan piket itu atas dasar apa? Atau takut ditegur gurunya, atau misalnya karena kesadaran diri, oh saya hari ini piket walaupun tidak ada gurunya, dia piket karena dia merasa kalau kelasnya bersih dia akan belajar dengan nyaman. Nah, itu termasuk motivasi internal karena udah dari diri sendiri mengerjakan piket. Untuk 3 motivasi perilaku manusia sudah selesai. Lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Jadi untuk keyakinan kelas itu harus dibuat antara guru dan siswa. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kenapa dibuat keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu artinya anak yang membuat, anak juga yang harus mematuhinya. Seperti tadi nilai-nilai kebajikan itu contohnya saling menghargai, itu sudah universal. Saling menghormati, bertanggung jawab, itu bahasa yang sudah universal. Kalau keyakinan kelas, kata-katanya sedikit tapi menyentuh hati, ya, mudah dipahami dan mudah diingat. Kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Kan ini udah disepakati dibuat oleh bersama, maka mereka akan bertanggung jawab dengan sendirinya. Misalnya piket kelas, kemudian misal ada yang makan membuang sampah sembarangannya, mereka akan menegur, saling menegur, oh sampahnya. Kenapa? Karena kesepakatan bersama, keyakinan bersama harus dipatuhi juga oleh anak tersebut. Terima kasih Bu Siti sudah memberikan pemaparan 3 budaya positif, yaitu disiplin positif, penghargaan, hukuman, dan yang terakhir itu keyakinan kelas. Intinya kita di kelas untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif ya, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata negatif, jadi diganti dengan kata-kata apa namanya? Iya, kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya EN Isnaini, guru SDN Keramat Watu 1. Saya mengajar di kelas 6. Testimoni saya untuk kegiatan Kombel hari ini yang dibawakan oleh Ibu Siti Robi Adawiyah dan Ibu Maratun Soleha sangat bagus sekali, memberikan banyak pengalaman untuk kita ke depannya ketika memberikan tentang disiplin positif terhadap anak dan tentang restitusi. Sangat membangun, dan semoga ilmu yang telah diberikan tadi tentang disiplin positif dapat kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini untuk anak-anak kita menuju anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya setelah saya mengikuti kegiatan workshop yang telah disampaikan oleh Bu Atu dan Bu Siti, sangat bermanfaat sekali karena saya tahu bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai guru kita harus memposisikan diri kita menjadi sebagai seorang manajer. Kemudian tadi juga setelah disampaikan bahwa kita tidak boleh memposisikan diri ketika mendapatkan permasalahan pada anak, bahwa kita harus bisa bukan menghukum tapi merestitusi. Terima kasih.